Banyak yang meyakini bahwa sebagian jejak kisah Nabi Adam alaihi salam ada di Jabal Rahmah, Mekah. Di titik ini, konon Nabi Adam kembali bertemu dengan Siti Hawa setelah berpisah ratusan tahun, setelah diusir dari surga dan diturunkan ke bumi. Aku akan memperbanyak susah payahmu pada waktu engkau mengandung. Dengan kesusahan, engkau akan melahirkan anak. Meskipun begitu, engkau akan tetap mendambakan suamimu, dan ia akan berkuasa atas engkau. Sebelum mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe. Ikuti terus kisah-kisah unik dari channel ini, dan bunyikan loncengnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama di bumi. Sebagai umat Islam, mempercayai adanya Nabi dan Rasul merupakan salah satu rukun iman. Penciptaan Nabi Adam alaihi salam, dituliskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-39. Di sana dijelaskan bahwa, para malaikat sempat bertanya tujuan penciptaan manusia yang bisa membuat kerusakan di bumi, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab hal itu dengan bijaksana. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Malaikat berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dikutip dari buku yang berjudul Kisah Para Nabi, oleh Ibnu Katsir, Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah, dengan hanya mengucapkan kun fayakun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 59. Yang artinya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah, seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Nabi Adam memiliki tinggi hingga 60 hasta dengan rambut yang lebat. Sesungguhnya, Allah telah menciptakan Adam dalam bentuk seorang laki-laki yang tubuhnya sangat tinggi, dan rambutnya sangat lebat. Tubuhnya seperti buah kurma yang menjulang sangat tinggi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan semua hal kepada Nabi Adam, agar ia memahaminya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 31, yang artinya, "Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, 'Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar.'" Setelahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan Siti Hawa, dari tulang rusuk Nabi Adam sebagai pasangannya. Hal ini tertulis dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1, yang artinya, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Adam." Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah, yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersilakan Nabi Adam dan Siti Hawa untuk tinggal di surga dan menikmati semua nikmatnya. Hanya saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Nabi Adam dan Hawa untuk mendekati salah satu pohon di dalam surga. Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi, janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zolim." Namun sayang, iblis menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis mengatakan, bahwa buah tersebut dapat mengubah mereka menjadi malaikat, dan bisa hidup kekal di surga. Hal ini tertulis dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 20. Yang artinya, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampakkan aurat mereka, yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, "Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga."
Alhasil akibatnya, Nabi Adam dan Siti Hawa diusir dari surga. Mereka berdua pun diturunkan ke bumi, dan dipisahkan. Seperti ditulis dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 36. Yang artinya, lalu setan memperdayakan keduanya dari surga. Sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan, ketika keduanya di surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu, ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Sebelum itu, Nabi Adam dan Siti Hawa memohon ampun kepada Allah, seraya bertaubat atas dosa yang dilakukannya. Hal ini tertulis dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 23, yang artinya, keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami, dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Sebelum membisikkan godaan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, iblis diketahui tidak menyukai mereka. Bahkan, ia bersikap sombong, dan enggan mematuhi perintah Allah, untuk bersujud di depan Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat dan iblis sujud di hadapan Nabi Adam. Namun, iblis mengingkari ucapan Allah. Allah berfirman, maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Iblis beralasan, bahwa ia lebih mulia dibandingkan Nabi Adam. Sebab, Nabi Adam hanya diciptakan dari sebuah tanah. Sedangkan ia diciptakan Allah dari api. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengusir iblis dari surganya, sesuai dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 18. Yang artinya, Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya, barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Allah menciptakan Nabi Adam, dengan tujuan hendak menjadikan ia sebagai khalifah pertama di bumi. Hal itulah yang menjadi mukjizat yang diterima Nabi Adam dari Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian Allah juga akan menjadikan keturunan-keturunan Nabi Adam sebagai khalifah, sesuai dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 62. Yang artinya, bukankah Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia, sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali, nikmat Allah yang kamu ingat. Usai diusir dari surga, Nabi Adam dipisah dengan Siti Hawa. Berdasarkan riwayat Hasan, Adam alaihissalam diturunkan di wilayah India, sedangkan Siti Hawa di Jeddah. Iblis diturunkan di wilayah Dastimian, salah satu daerah di Basrah. Sementara ular diturunkan di wilayah Isbahan. Kemudian, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Sadi, ia berkata Adam alaihissalam turun di India. Bersamanya pula turun Hajar Aswad. Beliau membawa segenggam daun surga di tangannya. Selanjutnya, Nabi Adam menyebarkan daun itu di India, sehingga tumbuhlah pohon yang bagus di sana. Sementara itu, Ibnu Umar meriwayatkan, Adam alaihissalam diturunkan di Safa, sedangkan Siti Hawa di Marwa. Mereka pun dipertemukan kembali oleh Allah, di Jabal Rahmah dan bersatu kembali. Seperti itulah kisah Nabi Adam, dari awal penciptaan sampai turunnya di bumi. Semoga kisah Nabi Adam alaihissalam, bisa menambah keimanan kita. Sampai bertemu di video selanjutnya.